Ajarlah kami ya Tuhan untuk, pada dayal malam ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya malam guys, hari ini Dayal, kedatangan, pembicara import nih. Sebenarnya CLBK lah istilahnya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Kak Nathan yang akan membawakan Dayal malam ini, thank you buat Kak Nathan nih, udah bersedia untuk menjadi pembicara malam ini dan temanya malam ini seru sih, baca gimana ya, toxic positivity. Nah, ntar akan dijelaskan oleh Kak Nathan untuk detailnya dan semoga malam ini kita bisa belajar banyak, juga bisa berdiskusi bareng dan kira-kira apa aja nih yang mungkin ini juga sering terjadi relate dalam kehidupan kita, sehari-hari juga. Oke, kalau begitu tempat dan waktu saya persilakan untuk Kak Nathan berbicara. Ih, kok keren bisa gitu? Oke, udah ya, masuk ya. Bentar, lucu sih. Keren keren keren. Halo Oke, Gua Kak. ini ada siapa nih? Oh, Rexi. Rexi ya? Iya Kak. iya Halo, halo, betul. halo. Yang baru masuk, selamat datang. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini betul kata si Lim tadi. Ini CLBK nih. Udah kangen nih. Lama nggak ketemu kan? Ya, Kangen Pol. bersyukurlah kita bisa bertemu saat ini dan eh, hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, belajar dan bahkan share barangkali soal tema toxic positivity ya. Dan Kak Ayu lebih apa ya, lebih banyak sharing barangkali hari ini gitu ya, tidak terlalu banyak soal apa yang ada di Alkitab, tentu ada gitu ya, tapi barangkali Kak Yu lebih berharap kalian nanti bisa saling brainstorming dan juga share pengalaman kalian masing-masing gitu ya soal tema ini gitu ya. Dan untuk yang pertama teman-teman, saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian Alkitab dulu. Kak Yu minta tolong deh, si Lim ya, mungkin. Lim siapa nih? Lim Septiam aja. Yohanes 11 ayat 32 sampai 36. Minta tolong dibacain. Oke, sebentar. Yohanes 11. Oke, suaraku jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Yohanes 11 ayat 32 sampai 36. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, demikianlah firman Tuhan. Ya, itu adalah sepenggal kisah ya. Terima kasih Lim. Lim Septiam. Ini harus lengkap nih, soalnya ada 3 Lim ya kayaknya di sini ya. Rexi Lim, Stephen Lim. Oke lah, thank you udah dibantu untuk dibacain ya. Ini jadi ada sepenggal kisah gitu ya, dari sebuah kisah yang sangat panjang gitu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama itu lebih dalam. Nah teman-temanku sekalian, akhir-akhir ini banyak gereja dan juga komunitas ini yang sering ngobrolin tentang tema-tema atau topik seputar toxic ya. Toxic relationship, toxic friendship, toxic family, toxic positivity yang kita sekarang sedang bahas gitu ya. Sampai ada satu kota yang katanya nih paling toxic gitu ya. Sampai ada penelitiannya, kota yang paling toxic gitu. Ada yang tahu nggak kota yang paling toxic itu di mana? Atau apa?
Mana Lim? Kota yang paling toksik, ada nggak? Yosua Leonardo. Yosua, bener nih, bener. Toxic Malaya. Betul, thank you. Ya, tapi ini adalah tema yang menarik gitu ya, lagi marak di dalam kehidupan pergaulan dan relasi kita gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini barangkali bukan sesuatu yang baru banget gitu. Ini sudah terjadi sejak lama gitu. Tapi barangkali ada semacam kesadaran dan juga refleksi yang baru yang muncul akhir-akhir ini gitu. Ternyata kalau kita nggak kritis, nggak hati-hati bisa bahaya nih. Gitu ya. Kita mungkin tahu bahwa sejak dulu yang positif itu akan selalu berdampak positif. Kita barangkali nggak pernah membayangkan sesuatu yang positif itu bisa berubah menjadi sesuatu yang negatif, gitu ya. Mau itu tindakan positif, mau itu kata-kata positif, ya kita percaya itu akan membawa kebaikan, gitu ya. Apalagi ketika kita melihat makin ke sini, dunia kita ini makin murung dalam tanda kutip, ya. Banyak orang susah yang butuh dihibur. Kita mesti isi nih dengan sesuatu yang positif, yang baik, gitu ya. Itulah kenapa selama 20 sampai 30 tahun ke belakang kita itu melihat sebenarnya kalau teman-teman mengamati ya, ada banyak motivator yang bermunculan di televisi gitu ya, atau di media massa. Makin banyak seminar-seminar motivasi. Bahkan muncul beberapa komunitas atau perkumpulan yang menggunakan sugesti positif sebagai terapi. Nggak tahu kalau di Jakarta masih marak nggak seperti ini, tapi beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa Timur ini lagi marak nih, ya. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip seperti gereja gitu ya, ada nyanyinya gitu ya, tapi lebih ke lagu-lagu yang umum sekuler gitu ya. Tapi ini marak sekali akhir-akhir ini, mungkin sekitar tahun 2010-2015 gitu ya. Peminatnya banyak banget, khususnya lansia, orang-orang yang hidup sendiri, yang mungkin sakit secara fisik gitu ya. Dan berpikir positif itu seakan menjadi sebuah mantra wajib bagi semua orang. Apalagi kalau kita lagi susah atau mengalami situasi sulit gitu ya. Nah, maka tidak heran kemudian kultur ini teman-teman, ini membuat setiap orang seakan-akan bisa menjadi motivator dengan mudah. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kita mengatakan kepada banyak orang layaknya sebuah ajaran yang kita sebarluaskan gitu ya, bahwa dalam keterpurukan dan kesusahan hidup kita harus nih melihat sisi baiknya. Itu yang biasanya kita tekankan. Kita melihat dengan kacamata yang positif, memandang segala sesuatu dengan perasaan optimis. Ini memang betul. But somehow kalau kita menggunakan mantra ini dengan cara yang tidak tepat, gitu ya, atau di waktu yang kurang tepat, dampaknya sebenarnya tidak baik. Nah, disinilah letak bahayanya teman-teman. Bila kita tidak bijaksana atau tidak berhati-hati, hal-hal yang tadinya positif atau bermakna, ternyata bisa berdampak negatif. Khususnya secara mental dan spiritualitas kita sebagai manusia. Itulah kenapa ada istilah toxic positivity ini. Sesuatu yang sifatnya positif, itu ternyata bisa menjadi racun. Itulah kira-kira dasarnya atau latar belakangnya seperti itu. Jadi secara sederhana teman-teman, toxic positivity itu adalah sebuah sikap yang terlalu mengeneralisasikan, gitu ya, over generalization, ya, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah keadaan yang baik, yang bahagia, yang optimis, gitu ya, yang kemudian secara tanpa sadar hal ini membuat seseorang justru menjadi denial dengan perasaannya sebagai manusia. Dia menyangkal, dia menolak, dan bahkan menekan setiap pengalaman emosionalnya itu yang sebenarnya itu adalah perasaan yang otentik, gitu ya. Dalam bahasa yang lain teman-teman, ini kira-kira demikian, gitu ya, bahwa kita ini harus senantiasa punya respon yang positif, pikiran yang positif untuk setiap situasi kehidupan. Nggak penting parahnya kehidupan kita itu seperti apa. Nggak penting pergumulan kita itu beratnya seperti apa. Yang penting mikir positif aja. Dengan kata lain juga,
ini toxic positivity ini juga diartikan sebagai penghiburan yang semu, gitu ya. Kelihatannya sih bahagia, kelihatannya sih positif, tapi sebenarnya dia itu sedang mengabaikan perasaan manusiawinya, gitu ya. Atau dengan kata yang lain juga, ya, ini adalah sebuah pemikiran positif, tapi yang nggak solutif, gitu ya, kira-kira. Dan kebanyakan memang teman-teman toxic positivity ini lebih banyak terjadi dalam ranah verbal, ya. Ketika ada orang susah, berapa kali kita mendengar atau bahkan secara sadar dan dengan mudah kita ini mengatakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Oh, tenang, ya, semua akan baik-baik saja. Terus kita juga barangkali pernah mengatakan, oh, lu gak boleh sedih dong. Ini kebetulan kan teman-teman banyak yang dari Jakarta nih, kan bahasanya kayak gini biasanya, gitu ya. Lu gak boleh sedih dong, move on, gitu. Gue yakin lu pasti bisa. Atau kata-kata yang lain, udah nggak usah khawatir, mikir positif aja, everything's happen with a reason. Kita mengatakan itu dengan mudahnya. Atau mungkin dalam bahasa atau kata-kata yang lain, lu harusnya bersyukur dong, banyak orang yang lebih susah dari lu. Ini dalam kalimat yang Kristiani ini juga ada juga, ya. Semua akan indah pada waktunya. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya mesti berhati-hati, karena kalau enggak, ini jadi kata-kata yang menjadi ciri-ciri atau sign dari toxic positivity itu sendiri, gitu ya. Kita barangkali kalau ada orang susah, teman kita yang satu persekutuan ini lagi susah, kita mungkin dengan mudahnya akan mengatakan, ingat lu punya Tuhan, doa. Terus lu lakuin hal-hal yang produktif, yang membuat diri lu sibuk, gitu. Lama-lama juga lu akan lupa, gitu kan, misalnya. Nah, teman-temanku sekalian, bahwa kata-kata yang seperti ini, ya, kira-kira kalau kata-kata yang seperti ini dilontarkan ke kalian, katakanlah kalian yang lagi susah nih, gitu. Apa yang kalian rasakan kira-kira ini? Kalau kalian lagi susah nih, orang lagi susah itu kan pasti ngelihat segala sesuatu ini gelap, gitu ya. Nggak ada harapan, seperti nggak ada harapan, gitu. Kita melihat dan memandang diri kita ini begitu rendah, gitu ya. Dan kemudian ada teman kalian yang tiba-tiba ngomong seperti ini dengan, dalam tanda kutip, dengan mudahnya. Apa yang kalian rasakan? Barangkali bisa share nih, 2-3 orang. Siapa? Kalau ada teman kalian tuh ngomong kayak gini, gitu ya. Apa yang kalian rasain waktu itu? Siapa yang mau share? Aku deh kayak kalau misalkan orang yang ngomong gitu, pasti nggak tahu, kalau aku pribadi kayak mikir, aduh, lu nggak tahu aja nih apa yang gue lagi alamin. Kayak nggak segampang itu deh, gitu. Nggak segampang Cuma itu. paling ya pasti, tapi tetap aja diresponnya paling iya deh, iya, gitu. Tapi nggak semangat ya. Iya, iya, tapi nggak semangat, gitu ya. Sekalipun udah dikasih motivasi, gitu ya. Oke, yang lain, teman-teman. Kalau aku agak beda dari Kolim sih. Iya. Kayaknya kalau aku yang ada, aku malah semakin self-blaming. Oh, oke. Ngerasa ini ya? Iya, malah nyalain aku ya? akan self-blaming gitu. Aku jadi ngerasanya lebih terjerumus dalam kebelibetan otak gitu. Karena ketika orang ngatain gitu kan kayak, tenang, semua akan baik-baik aja gitu kan. Atau misalnya lu harusnya bersyukur, banyak orang lebih susah daripada lu gitu kan. Terus aku akan mikirnya kayak, iya ya, orang yang lebih susah daripada aku aja bisa, masa aku nggak bisa sih, goblok banget gitu. Jadi kayak gitu. Oh, iya. Oke. Tapi akhirnya negatif atau positif tuh? Berarti? Jadi negatif. Negatif juga ya, soalnya kan, self-blaming kan. Jadi jangan-jangan gua yang salah nih, gitu kan kira-kira. Ya. Oke, yang lain teman-teman. Ada lagi? Apa sih yang kalian rasain kalau teman-teman kalian tuh tiba-tiba bilang kayak gini? Kalian lagi susah nih. Apa yang kalian rasain? Ada yang mau share? Jadi rada males ngobrol sama orangnya. Males ya, makin males ya. Iya, jadi kayak ayo udah deh. Tahu gitu gue nggak cerita tadi ya. Iya, not the right person kira. Iya, kayaknya ini bukan orang yang tepat kali gitu. Oke, iya. Ya, teman-teman, bahwa barangkali ini gambaran kita ya. Kalau kita ini menempatkan diri kita sebagai, dalam tanda kutip, pendengar gitu ya. Kita sebagai subjek penerima gitu ya. Barangkali itu yang kita rasakan.
gitu ya. Bahwa ketika teman kita ini maksudnya barangkali ngomongnya positif-positif nih, bener nih. Gak ada yang salah sih sebenarnya, omongannya positif gitu ya. Tapi kita itu justru malah ngerasa sebaliknya gitu. Ini orang kok ngomong kayak gak ada empatinya gitu ya. Lu gak tahu apa yang gue rasain gitu misalnya. Ya. Atau malah kita ini merasa bahwa pengalaman otentik kita, perasaan otentik kita ini jadi seakan gak berharga gitu ya. Gak penting buat mereka, kok kayaknya apa yang gue rasain gak penting ya buat mereka ya gitu. Karena kita merasa diremehkan, merasa dikerdilkan gitu ya. Lalu yang akhirnya terjadi adalah seperti yang dikatakan sama Iren tadi gitu. Kita malah justru bertanya gitu ya, gue salah apa ya sama Tuhan gitu ya. Gini-gini amat gitu ya kali ya. Ya, dan di sini teman-teman ini kita coba mengidentifikasi, berarti ada ciri-ciri atau tanda-tanda dari toxic positivity gitu ya. Bahwa yang pertama teman-teman kita bisa lihat sama-sama ya. Ciri yang pertama atau tanda yang pertama adalah kita menyembunyikan gitu ya. Perasaan kita yang sesungguhnya. Ada satu waktu di mana kita ini sebenarnya merasa bahwa kita menyembunyikan perasaan kita yang sesungguhnya gitu ya. Seperti memakai topeng gitu ya. Atau yang kedua teman-teman, ada ciri-ciri yang kedua juga gitu ya. Ini trying to just get on with it gitu ya. Ya udahlah ya, jalani aja ya. Tanpa sadar kita ini menumpuk emosi kita gitu ya saat itu dengan emosi yang lain gitu ya. Jadi ini ada emosi nih, misalnya ada kecewa, kita tumpuk dengan emosi yang lain gitu ya. Tumpuk lagi. Mungkin entah berapa tumpuk gitu ya, tapi itu kira-kira ya. Jadi perasaan sedih, marah, kecewa gitu. Itu seperti seakan-akan ada saklarnya gitu yang bisa kita matiin kapan aja gitu ya. Seperti ada saklar yang kita bisa tekan kapan aja gitu. Kita mudah sekali untuk matikan kapan aja gitu ya. Padahal nyatanya teman-teman, perasaan itu kan nggak kayak gitu, nggak kayak lampu gitu yang bisa dimatiin kapan aja gitu ya. Dan ciri-ciri yang lain teman-teman, kita justru merasa bersalah ketika kita memiliki berbagai perasaan negatif itu. Toxic positivity itu akan menganggap setiap pengalaman dan perasaan negatif itu sebagai sesuatu yang nggak wajar. Sehingga efeknya yang muncul adalah seseorang ini justru akan semakin merasa bersalah, guilty, ya, atau malu, ashamed terhadap dirinya hanya karena dia memiliki perasaan itu. Ini nggak boleh tahu nih orang lain bahwa aku punya perasaan yang seperti ini. Malah merasa bersalah dan merasa malu untuk mengungkapkannya. Nah ini teman-teman, ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah minimizing other people's experience gitu ya, with feel good. Mengerdilkan masalah orang lain ya dengan quotes atau kata-kata yang positif. Ini jebakan orang Kristen, teman-teman. Salah satu jebakan orang Kristen. Biasanya kalau ada orang yang susah, paling gampang kita itu ngehiburnya pakai apa? Biasanya. Oh, paling gampang adalah pakai ayat firman Tuhan dong, gitu kan? Kita mikirnya ya kalau dikasih ayat firman Tuhan, orang ini bakal jadi tegar, teguh gitu, langsung kuat gitu ya. Kira-kira kita mikirnya kelar itu masalahnya. Gitu. Padahal berpikir positif itu dan percaya itu nggak semudah itu kan. Gitu. Kata-kata penghiburan dan kata-kata positif itu kan bukan seperti tongkat ajaibnya Harry Potter yang kalau kita pakai seakan-akan situasi dan perasaan itu langsung berubah seketika menjadi lebih baik, gitu kan? Kata-kata penyemangat itu kan tidak selalu menjadi seperti sebuah mantra yang bisa mengubah keadaan itu dengan cepat, gitu ya kira-kira. Nah, lalu ciri yang kelima, teman-teman, trying to give someone perspective. Ya, ketika ada orang yang bercerita dengan cepat, ya, dia akan mengatakan, oh kamu masih beruntung. Coba kamu bayangin jadi mereka. Mereka ini jauh lebih susah loh, gitu ya. Ini kita berusaha memasukkan pengalaman ke dalam pengalamannya sendiri, gitu ya. Kaum mendahului. Lalu ciri yang selanjutnya, teman-teman, ini shaming, gitu ya, shaming. Kita mempermalukan ekspresi emosionalnya. Kita merendahkan gitu ya. Ketika ada orang cerita nih, tiba-tiba, loh kok kamu mikir gitu sih? Kamu gak boleh mikir gitu. Gitu. Udah gak usah mikir kayak gitu. Nah, ini ciri-ciri sebenarnya dari toxic positivity gitu ya.
Jadi kita ini melemahkan atau merendahkan rasa frustasi yang mereka alami gitu kira-kira ya, dengan kata-kata yang positif gitu ya, atau dengan kata-kata yang menekan gitu kira-kira ya. Lalu ciri yang terakhir teman-teman, kita juga biasanya menyederhanakan kehidupan dan problem itu gitu, dengan berkata ya emang begini, mau gimana lagi gitu ya. It is what it is gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dari semua ciri-ciri ini teman-teman yang terkasih, sebenarnya ada satu benang merah gitu ya. Yaitu apa teman-teman? Yaitu adalah ketiadaan rasa empati yang murni. Dari segala ciri-ciri atau tanda-tanda ini sebenarnya hanya satu nih benang merahnya. Ini ya. Karena tidak adanya rasa empati itu. Hal-hal atau kata-kata yang positif itu tidak akan berarti tanpa rasa empati. Gerbang awal untuk menghindari toxic positivity ini adalah pertama-tama adalah justru rasa empati itu sendiri, kepedulian kita terhadap orang lain. Tapi memang berempati itu ada seninya tersendiri gitu ya, bagi teman-teman yang barangkali profesinya sebagai psikolog ya, atau konselor atau bahkan pendeta. Ini ada calon pendeta nih di sini. Barangkali juga diingatkan soal ini, gimana caranya kita ini berempati tanpa kita terlarut atau terlampau masuk dalam pergumulan mereka gitu. Jangan sampai seolah-olah ketika mereka bercerita itu salibnya justru jadi berpindah ke pundak kita. Nah, ini juga bahaya. Gitu ya. Kita harus berhati-hati ya. Tapi itu persoalan yang lain, teman-teman. Ini persoalan yang lain. Next step-nya gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah pertama-tama kita mesti memiliki sikap empati dan kepedulian itu jauh melampaui indahnya kata-kata yang dapat kita ucapkan. Gitu kira-kira. Ya. Dan secara istimewa teman-teman, bahwa sebenarnya kita ini bisa belajar akan hal ini ya, justru dari Alkitab kita yang sebenarnya secara gamblang itu mengekspos kerapuhan, kerentanan dan sisi emosional para tokoh-tokohnya, tidak terkecuali Yesus itu sendiri. Berkali-kali di dalam Injil kita ini menemukan beberapa ayat seperti ini ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 44 ya, di sana dikatakan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Di dalam Markus 10 ayat 14 misalnya, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Di sini ada aspek emosional, ya, aspek emosinya. Ya. Markus 14 ayat 33 juga dikatakan di sana, ia sangat takut dan gentar. Ya. Markus 15 ayat 34, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabatani gitu, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan termasuk yang kita baca hari ini, Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara, betapa lihatnya manusiawinya Yesus ini. Betapa dia menempatkan perasaan emosionalnya ini sebagai sesuatu yang patut dihargai. Di dalam kisah yang kita baca tadi, misalnya di dalam Yohanes 11, Maria berjumpa dengan Yesus dengan perasaan yang begitu hancur, yang begitu rentan dan rapuh. Saking sedihnya bahkan mungkin ada perasaan yang tidak terima, kenapa Tuhan ini baru datang sekarang? Seandainya Tuhan datang lebih cepat, maka saudaraku tidak akan mati. Ketika kita kehilangan sanak saudara atau keluarga kita, ya apalagi ini lagi konteks pandemi yang di mana ada banyak orang merasa kehilangan. Kehidupan itu kan seperti seakan berhenti, begitu ya. Ketika kita ada saudara kita atau keluarga kita yang meninggal, dan tidak jarang hati kita ini kemudian dikuasai oleh amarah dan kesedihan yang amat sangat. Gitu. Tetapi yang menariknya teman-teman, dalam situasi itu tidak ada keterangan atau kata-kata yang begitu indah. Gitu ya. Selain dua hal, gitu ya, bahwa Yesus ini maka maskyullah hatinya, maka menangislah Yesus, ayatnya yang ke-35. Keterangan ini teman-teman ingin menggambarkan bagaimana emosi Yesus ketika saudara yang dikasihinya ini merasa kehilangan. Ya. Bahkan ketika Maria ini merasa berduka, gitu ya, Yesus ini juga merasakan begitu dalam sebenarnya. Ya, betapa pedulinya dia, betapa berempatinya dia.
Yesus tidak tergesa-gesa untuk menghardik atau mereject perasaan Maria. Mengapa kamu ini tidak percaya? Kan ada aku, gitu ya. Tidak demikian ternyata. Yesus ini tidak memanipulasi atau mengeksploitasi perasaan Maria. Tetapi ia justru memilih untuk tidak berkata-kata sejenak, dan dia seakan-akan seperti merangkul kerapuhan itu sebagai sesuatu yang memang nyata terjadi. Bukan menutupi, bukan mengada-ada gitu ya. Just feel it. Gitu. Apa yang membuat Yesus ini bisa bertindak demikian, teman-teman? Ya, ada beberapa hal sebenarnya. Ya, 4 hal ini. Yang pertama adalah cinta atau kasih yang murni. Di dalam Markus 10 ayatnya 21, di sana dikatakan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus juga memiliki apa yang namanya friendship love. Yohanes 11 ayat 3, di sana ketika Lazarus itu sakit gitu ya. Di sana dikatakan Tuhan, dia atau Lazarus yang kau kasihi ini sakit. Dan 2 karakter yang juga sangat kuat di dalam kehidupan Yesus adalah yang ketiga ini. Ya, compassion. Ya. Di dalam Matius 9 ayat 36, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kita melihat itu beberapa kali loh. Kalimat tergeraklah Yesus oleh belas kasihan itu. Dan bahkan rasa empati. Ya, di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-15 sana dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Itu artinya Tuhan juga ikut merasakan setiap rasa emosi kita. Melalui keempat sikap ini teman-teman, Tuhan sebenarnya ingin menegaskan dan mengingatkan kita bahwa beriman itu bukan soal melenyapkan hati yang meratap dan menangis dan bahkan melenyapkan rasa takut. Bukan itu. Tetapi justru sebaliknya, beriman itu adalah ketika kita mau menyerahkan setiap perasaan emosional kita itu kepada Tuhan. Supaya ia sendirilah yang menguasai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan itu kepada kita untuk melalui pergumulan itu tadi, teman-teman. Ini ada satu kalimat bahasa Inggris yang bagus sebenarnya, yang kurang lebih ingin menjelaskan bahwa menekan dan menghindari emosi, perasaan emosi, itu tidak akan pernah berdampak baik untuk hidup kita. Melepaskan emosi dan pikiran yang sulit dengan cara yang sehat, itu masih lebih baik daripada kita mengabaikannya. Bahwa kita berusaha untuk merasa bahagia, oke, nggak salah gitu ya. Tapi yang jelas sebagai manusia, kita ini kan juga tahu teman-teman bahwa kita sebagai manusia ini kan nggak diprogram Tuhan hanya untuk merasakan kebahagiaan doang gitu loh. Ya. Jadi cobalah untuk tidak menggolongkan perasaan emosi itu. Kalau Kak Yu nggak salah gitu ya, ini teman-teman mungkin ada yang paham soal psikologi, namanya emosi itu kan sifatnya netral sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menggolongkan ini baik atau buruk sebenarnya. Baik atau buruk itu adalah soal react-nya atau reaksinya yang timbul setelah itu. Gitu ya. Tapi pada dasarnya perasaan emosi itu adalah sesuatu yang netral sebenarnya. Dan sebaliknya mengakui dan memvalidasi semua emosi itu akan membuat kita jauh lebih memahami diri sendiri dan bahkan orang lain. Itu artinya teman-teman di dalam persoalan toxic positivity ini bersikap real itu jauh lebih penting ketimbang sekedar menjadi baik atau terlihat baik, to be good. To be real itu jauh lebih baik daripada to be good. Gitu ya. Dalam konteks toxic positivity ini, ingat teman-teman, gitu ya. Ada seorang psikolog kenamaan Carl Jung itu pernah berkata, I'd rather be whole than good. Saya lebih baik menjadi manusia yang utuh daripada manusia yang tampaknya baik. Nah teman-teman sekalian, ini sangat kontradiktif dengan apa yang hari-hari ini kita lihat. Di mana setiap orang itu berlomba untuk memoles wajahnya, memoles kehidupannya sedemikian rupa untuk menutupi berbagai kerapuhan yang ada di dalam dirinya. Banyak orang berusaha mengabaikan satu fakta yang ada, bahwa kita semua ini pada dasarnya adalah manusia biasa yang bisa mengalami sesuatu yang buruk, yang bisa merasakan berbagai emosi,
yang bahkan mungkin kita merasakan berbagai emosi yang terlihat memalukan di hadapan dunia dan orang lain. Banyak orang kemudian berusaha menyembunyikan dan bahkan memendam begitu rupa gitu ya, apa yang buruk dan apa yang menyakitkan bagi mereka. Seorang tokoh lain yang bernama Susan David juga pernah mengatakan, life's beauty is inseparable from its fragility. Keindahan kehidupan itu tidak dapat dipisahkan dari kerapuhannya. Di titik ini teman-teman, ya, kita mestinya mulai sadar ada self-awareness yang coba kita bangun ya. Bahwa mulai saat ini kita mesti mengganti nih berarti. Ya, kita harus mengganti kata-kata yang toxic positivity ini dengan perkataan yang dalam tanda kutip lebih manusiawi, yang menunjukkan rasa empati dan compassion, belas kasih itu. Kalau kita sebelumnya barangkali kita mengatakan kepada orang lain, udah nggak usah dipikir gitu, mikir positif aja, gitu, nggak usah dipikir masalah itu. Kita barangkali saat ini mulai berpikir dan menggantinya dengan apa yang kamu rasakan. Ungkapkanlah apa yang kamu rasakan. Aku dengerin kok di sini. Gitu ya misalnya. Atau ketika kita pernah mengatakan bahwa udah nggak usah khawatir, bahagia aja, yang penting kamu bahagia. Gitu ya. Mungkin saat ini kita harus ganti dengan kata-kata yang lain. Aku paham kok apa yang kamu rasain. Stresmu itu kayak apa, depresimu kayak apa. Tapi apa yang bisa aku bantu misalnya. Gitu ya. Dan kata-kata yang lain ini nanti akan Kak Yu share soal ini gitu ya. Tapi teman-teman biarlah nanti kita ini sama-sama belajar gitu ya untuk memperhatikan hal-hal kecil semacam ini gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah sebagai refleksi akhir kita gitu ya. Kita harus tahu bahwa hope dengan positivity itu adalah dua hal yang berbeda. Toxic positivity ini adalah pengganti harapan yang dangkal. Kadang kita mungkin berpikir bahwa kita bisa memberikan harapan dan rasa optimis kepada orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak mampu untuk itu. Kita nggak memahami sebenarnya. Dan bahkan kita ini tuli hati. Nah itulah toxic positivity. Dan di dalam Alkitab kita, kita ini sebenarnya juga beritahu, gitu. Kita diajarkan bahwa sebenarnya kerapuhan dan kerentanan atau ratapan gitu ya, ini seringkali kita nggak memperhatikan hal ini gitu sebagai bagian dari Alkitab itu sendiri, cerita Alkitab itu sendiri. Kerapuhan dan kerentanan itu padahal Tuhan juga mengizinkan perasaan itu boleh terjadi. Bahkan kitab Mazmur kita itu sebagian besar itu berbicara sebenarnya tentang ratapannya Daud gitu ya, dan pemazmur gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Nah, ketika kita melihat hal yang ketiga teman-teman, ketika kita melakukan toxic positivity, itu berarti kita sebenarnya sedang berlaku tidak adil dan kita menolak pengalaman otentik orang lain. Dan satu pesan yang terakhir barangkali gitu ya. Kita yang barangkali pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Gitu ya. Ketika orang lain barangkali sudah mulai nggak sadar bahwa mereka itu sedang melakukan toxic positivity itu, Kak Yo justru mengajak kita sekalian, milikilah keberanian untuk menjadi otentik dan nyata. Bukan hanya courage to be brave, tapi courage to be real. Itu yang jauh lebih penting. Barangkali itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, ini teman-teman bisa share atau barangkali menanggapi nih. Ini masih banyak yang bisa dikembangkan. Gitu ya. Ini ada satu ayat yang sebenarnya bagus juga, yang Kak Yu kutip gitu, dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya. Ini juga cocok sebenarnya untuk tema kita. Ada yang mau share, teman-teman? Mau ngomong dikit. Oke, Iren. Menarik juga sih, Kak Nathan ngasih ayat yang ini untuk penutupnya gitu ya.
Jadi dulu itu aku sempat ada ngebaca orang nge-share story ngebahas tentang si pengkhotbah 3 ini kan. Terus dia ngebaca ulang lagi, terus dalam dia membacanya ini dia akhirnya menemukan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Jadi kita sering pakai kan ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Secara sederhana kita akan menangkapnya lebih ke arah yang tadi sempat dibahas ya, akan indah pada waktunya gitu kan. Jadi ya nanti bakal seneng lah gitu kan, nanti bakal sesuatu yang baik-baik segala macam gitu. Padahal sebenarnya bukan itu poinnya, tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu untuk menangis itu indah, waktu untuk tertawa itu indah, waktu untuk meratap itu indah, waktu untuk menari itu indah. Jadi segala waktu yang itu tadi mungkin kayak istilah di atas di bawah itu semuanya itu indah. Dan itu indah memang pada waktu yang sudah Tuhan tempatkan untuk kita. Gitu sih. Jadi dari ayat ini juga sebenarnya Tuhan mau ngomong ya untuk kita tuh benar-benar menyadari apa yang sedang kita rasakan dan mensyukuri apa yang sedang kita rasakan itu. Nggak harus ketika itu sedang baik-baik aja gitu. Gitu sih. Thank you Wiren. Ini menarik nih. Karena kan berarti ternyata yang dibilang indah itu sebenarnya bukan soal keadaannya barangkali gitu ya. Tapi soal bukan keadaan yang baik saja gitu ya, tapi justru keseluruhan keadaan itu sendiri gitu. Itu sebenarnya ya indah gitu ya. Sebenarnya barangkali itu yang juga coba diingatkan. Yang lain teman-teman, silakan. Ada yang mau share? Kalau enggak tak balikin nih ke Lim nih. Atau Lim Septian nih, ya, barangkali punya refleksi yang lain, ini menarik nih. Ini aktivis sosial nih soalnya nih. Nge-lag aku Mas. Setuju. Mungkin nambahin sedikit sih Mas, aku totally agree lah. Mungkin toxic positivity kalau yang dari pengalamanku di perkuliahan dan bahkan mungkin di perkuliahan ya, karena mungkin punya beberapa kecenderungan anak teologi itu toxic positivity-nya itu messianic syndrome. Mungkin Mas Yo juga pernah dengar atau mungkin ngalami juga fenomena messianic syndrome atau bahasa Indonesianya sindrom Mesias, messianic. Jadi ada orang yang toksiknya itu dia ingin selalu menolong orang lain. Jadi kayak tiap ada masalah apa dia ingin selalu yang pertama kali menolong, ingin jadi orang yang jadi mesiasnya lah. Cuman dari ketika belajar pastoral dan juga pengalaman, ternyata tidak selalu ketika kita menolong orang lain itu benar-benar menolong. Contoh nyatanya ketika kita udah nolong orang lain dan suatu saat ketika dia dapat masalah yang sama dan dia masih membutuhkan pertolongan orang lain, berarti pertolongan kita yang dulu itu tidak sungguh-sungguh menolong karena dia nggak tahu caranya untuk belajar dari permasalahan dia di waktu itu, di masa lalu itu. Jadi di situ aku belajar seringkali kita itu mungkin karena kita simpati ya, bukan kalau tadi empati. Kadang simpati itu kita pingin orang ini lolos dari jerat derita gitu, tapi kita nggak pernah ngasih insight gimana caranya untuk menanggulangi itu ketika itu terjadi lagi gitu. Jadinya orang nggak pernah belajar ketika ada masalah. Dan bagiku itu termasuk toxic positivity sih, karena aku melihat realita di sekitarku dan juga bahkan aku sendiri ngalamin gitu ya. Kayak dari kecil aku bukan orang yang punya keterampilan tangan, karena sejak kecil tiap aku mau belajar keterampilan tangan kayak bikin dingkle, kursi kecil atau bikin kreativitas lain itu selalu diintervensi orang tua. Jadi orang tua itu selalu yaudah sini biar cepet mama yang bikin atau papa yang bikin. Dan ternyata itu baik kan bagi anak kecil, yaudah bagus orang tua aku perhatian. Tapi ketika aku udah dewasa, usia pemuda lah, aku sadar aku jadi orang gak berguna kalau soal kerajinan tangan. Jadi tiap dulu dekorasi di acara fakultas gitu, semua yang aku pegang tuh jadi rusak atau berantakan gitu. Yaitu membuatku belajar kalau ternyata pertolongan itu tidak selalu menolong. Dan di situ aku belajar berarti kita mesti menolong bukan hanya bikin orang itu menyelesaikan masalahnya, tapi kita menemani orang itu supaya dia bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan kita yang ngasih solusi, tapi kita tolong dia untuk dia bisa nemu solusinya sendiri sih.
Jadi kalau dari aku pribadi itu sih. Terima kasih guys. Thank you, Lim. Ya, itulah kenapa sebenarnya ada istilah sebenarnya cocoknya istilah diam itu emas itu sebenarnya ada apa namanya? Ada kecocokan dengan persoalan toxic positivity ini sendiri gitu sebenarnya. Jadi ada kalanya memang menolong itu nggak selalu dengan tindakan gitu ya yang sangat kelihatan yang apa gitu. Karena bisa jadi ketika kita diam pun ya dan bahkan mendengarkan atau bahkan hanya memeluk katakanlah ya itu udah lebih menyapa gitu ya. Itu menyapa pergumulan dia sebenarnya jauh lebih besar daripada ketika kita ini ngomong soal ayat, soal apa gitu. Bahwa ngomong soal ayat itu penting ya gitu. Tapi itu ada waktunya gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi itu ada masanya gitu. Jadi nggak selalu ketika ada orang yang lagi kesusahan ini kita hajar aja dengan satu ayat atau dengan satu cara yang sama gitu. Ini kita bahayanya gitu nanti. Ketika kita, oh ternyata kita berhasil nih dengan cara ini. Kita menganggap bahwa ini juga akan berhasil dengan kepada orang lain gitu ya. Ketika mereka juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Gitu. Ada lagi yang mau share? Kak, mau nanya kan tadi sih baru kepikiran sih kayak iya nih topik malam ini kayaknya menarik banget soalnya bertanya-tanya juga sih maksudnya toxic positivity itu seperti apa. Nah ternyata tadi di slide-nya Kak Iyo kan ada yang bilang tenang semua akan baik-baik saja, lu nggak boleh sedih, move on dong gitu kan. Tapi so far berarti selama ini tanpa sadar aku sendiri sih ngelakuin itu sih. Kayak misalkan kadang ya kalau namanya sama pasangan kan kalau misalkan nggak tahu ya kalau misalkan sama pasangan biasa kan pasangan ada cerita nih keluh kesahnya seperti apa. Kadang kan eh, kita akan ngomong gitu juga pasti kan tenang mungkin ntar kedepannya lebih baik. Misalkan kayak sekarang nih PPKM lagi sepi gitu kan. Ya semoga besok-besok bisa lebih baik lah, lebih ramai. Ya mungkin emang sekarang lagi tinggi-tingginya jadi orang belum berani datang nih ke toko gitu kan. Ternyata berarti kalau kayak gitu termasuk toxic positivity juga ya berarti ya kayak. Sebenarnya nggak apa ya, nggak selalu bahwa gini, toxic positivity ini maksudnya itu bukan ingin mengatakan bahwa semua kalimat ini sebenarnya salah. Kita nggak boleh ngomong soal ini. Sebenarnya nggak gitu. Toxic positivity itu adalah ketika kita nggak sadar atau bahkan menyingkirkan perasaan emosionalnya dia, lalu kita dengan mudahnya kemudian tergesa-gesa kita mengatakan hal-hal yang kayak gini atau kata-kata yang kayak gini. Sebenarnya itu gitu. Jadi bukan soal bahwa lu nih misalnya Lim lagi sama siapa gitu kan ngomong soal bahwa tenang semuanya akan baik-baik aja terus oh berarti mulai sekarang salah ini nih. Kita nggak boleh ngelakuin ini bukan gitu juga gitu. Tapi ini ada waktunya gitu. Ini kayak gini. Jadi kita mesti tahu timing dan cara yang tepat untuk mengatakan kata-kata ini tadi gitu. Sebenarnya intinya itu gitu ya. Jadi kalau waktunya nggak tepat, nah jadinya malah itu tadi denial. Jadi kok kayaknya lu malah nggak ngerti sih gitu lah. Jadi nah kalau sejauh bahwa ketika dia justru merasa tenang, dia merasa aman, nyaman gitu ya ketika entah apalah yang kalian obrolin gitu kan. Oh berarti ya bisa dikatakan bahwa kata-kata yang kamu katakan ini sudah tepat dalam arti ada di tempat yang tepat gitu. Karena kalau enggak, dia kan justru malah merasa bersalah dengan dirinya, dengan perasaannya gitu. Oh iya ya berarti ya paham sih Kak. Thank you. Tapi tadi sempat kepikiran sih kayak juga nggak tahu deh so far yang aku alamin biasanya kan kadang kalau misalnya kita lagi ada masalah, lagi mau cerita gitu. Biasa kan kalau cowok cerita biasanya lebih mau adanya kalau cowok cerita lebih pengen ada solusinya gitu kan. Tapi kan terkadang yang aku alami sih biasa kalau cewek bener nggak sih kayak lebih pengennya didengar aja gitu kan. Jadi
nggak butuh solusi karena mereka kadang udah tahu solusinya. Cuma ya karena itu aku ngalaminnya, ya aku sering ngomong kayak gitu, ya udah kalau gitu tenang, besok bisa lah lebih baik gitu. Berarti apakah nggak harus selalu kita berikan solusi kan ya untuk Iya, kalau misalkan ada untuk kayak ngebantu atau bersikap empati atau simpati gitu, iya, perlu benar. ada solusi apa nggak sih? Apa itu emang harus Ya, ada solusi? ya ini kalau soal mengkonfirmasi mungkin cewek nih yang harus mengkonfirmasi gitu ya. Tapi maksudnya benar nih, maksudnya benar bahwa gini, ya kita mesti tahu sih masalahnya apa dulu gitu kan. Kalau masalah yang membutuhkan solusi ya tentu kita harus kasih solusi juga gitu. Tapi maksudnya adalah yang kayak itu tadi yang Kak Yu sempat ngomong bahwa nggak selamanya ternyata menolong itu dengan cara yang kita harus kasih sugesti yang positif apa segala macam gitu loh. Ternyata juga bisa didengerin dan kemudian kita diam dan melakukan hal-hal yang sederhana, jauh lebih sederhana gitu ya. Kita eye contact misalnya, kita sangat mendengarkan, nggak hanya dengan telinga tapi juga dengan hati gitu. Itu kan yang paling penting kalau cewek sih, menurutku sih kayak gitu. Nggak tahu nih cewek yang lain nih kayak gimana nih. Aku jadi kepikiran, Mas. Nah, iya, langsung rame nih. Langsung Ampun ramai. dulu nih. Gimana tadi, Ren? Duluan. Sebagai cewek. Mewakili cewek dulu lah. Bukan diskriminasi loh nih ya. Tapi kalau menurut aku tergantung sih, maksudnya ada saat-saat yang emang cuma pengen ngeluarin unek-unek gitu kan, pengen cerita aja gitu kan, tapi ada saat-saat yang memang dia butuh solusi juga gitu, yang kayak udah stuck nih nggak tahu harus ngapain, atau mungkin udah kepikiran solusi tapi udah kebelibet gitu otaknya, jadi kayak butuh kayaknya dilurusin, bantu lurusin lah gitu. Jadi tergantung sikon sih, mungkin ini juga yang perlu dari masing-masing orang dalam berkomunikasi juga ya, maksudnya kayak sebagai yang mengungkapkan juga ada baiknya untuk ngomong juga nih, kayak lagi mau cerita aja kah atau lagi butuh bantuan untuk cari solusinya gitu. Dan orang yang mendengarkan juga mungkin bisa melihat atau mungkin bisa nanya juga, nih lu pengen gue dengerin doang atau lu pengen gue bantuin atau gimana gitu. Jadi biar lebih clear juga di masing-masing pihaknya gitu. Jadi kayak ya enggak akhirnya kita jadi ngajarin juga, atau jadi lebih tepat dan sesuai dengan posisinya sih gitu. Yang penting bisa mengkomunikasikan itu gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Makanya Lim, jadi cowok itu yang peka Lim. Salah lagi. Salah lagi nih cowok. Tapi dibilang Iren bener loh, kita mesti konfirmasi juga. Karena kalau di dunia konseling tuh kita mesti tanya ke konseli apa yang dia harapkan gitu loh. Tapi mungkin gini sih, kalau aku tadi barusan kepikiran random, mungkin sesuatu bisa benar-benar kita kasih solusi kalau itu kebutuhan yang primer. Jadi kayak sandang pangan papan gitu loh. Kalau orang lapar ya udah, solusinya kan jelas makan. Duit berarti kasih duit, ya istilahnya gitulah. Cuma mungkin kalau hal-hal yang menyangkut emosi, mungkin kata-kata ini menjadi toksik ketika itu yang pertama kali terlontar ketika orang itu lagi cerita. Iya nggak sih ya Mas? Berarti ya, misal orang baru aja cerita nih kalau dia lagi galau, baru putus atau baru mengalami pergumulan yang berat kayak PPKM kayak gini gitu. Terus tiba-tiba itu jadi respon pertama kita, ya itu mungkin bisa dibilang toksik sih. Cuman ketika kita dengerin terus biarkan dia bergulat dengan emosinya, baru besoknya mungkin kita bisa kasih kata-kata ini, mungkin itu jadi lebih baik sih. Gimana kalau menurut yang lain? Iya Mas Yu. Kalau gue simple sih. Kalau udah didengerin kayak apa ya? Jangan lupa satu kata hal ini, makasih ya udah terbuka sama gue. Kadang tuh orang tuh pada apresiasi kayak apa ya, nggak perlu dikasih saran tapi pada apresiasi kayak thank you terbuka sama gue. Itu sih. Kalau gue ada cerita teman gue dokter sih, jadi jangan lupa kalau lo ada cerita teman lo, jangan lupa bilang terima kasih dan berterbuka sama gue. Gitu. Thank you, Tasya. Lim. Ada yang lain? Ini Bang CS nih, ayo Bang. Bang CS biasa kalimat terakhir. Wih, aneh, kalimat closing statement ya? Yoi.
Cisanti dong, Cisanti nih biasa suka sharing. Gimana, Ci? Apa ya? Nggak komen deh. Loh, Coba Lim diulang lagi Lim, aku nggak mudeng tadi maksudnya apa. kalau misalkan kan nih Cici udah pengalaman lagi nih, kalau misalkan lagi ada kayak apa ya, kayak misalkan lagi ada, bukan masalah sih, hal apa yang mau diceritain gitu ke pasangan atau sebaliknya, apa aja sih yang dialamin gitu, Ci? Misalkan apakah kadang pengen cuma didengar atau butuh solusi juga, atau dengan kata-kata yang tadi nih, yang tadi udah dilisin misalkan, sering kan pasti dibilangin kayak, "Ya udah tenang aja besok bisa lebih baik semuanya," atau "Semuanya baik-baik aja." Itu apakah membantu atau kayak bikin nyesel gitu, kayak, "Ah, apa sih?" gitu kan, "Gue belum cerita kok, udah dibalesnya gitu aja," gitu. Kayak tuh, kayak, "Tenang semua baik-baik aja, nggak boleh sedih, move on dong," gitu kan. Gimana, Ci? Tapi kalau menurut aku ya, cewek itu pertama tuh dia tuh kalau kita aku nggak nyinggung cowok ya, tapi kebanyakan cowok tuh kalau dia ngungkapin kata-kata dia pasti nggak bakal ada yang dengerin. Please, kalau cowok itu kalau selalu peka deh, peka aja sama ceweknya. Cewek itu butuh sama aja dengan istrimu, ya kan Lim? Misalnya istrimu lagi ada unek-unek nih, terus kamu nggak dengerin, dia pasti akan marah. Itulah cewek. Kalau cowok gimana, Ci? Tapi kalau cowok kayaknya sebenarnya jarang cerita nggak sih? Apa sering cerita juga ya? Tergantung orangnya juga sih kayaknya. Tergantung ya? Nah ini lagi hype juga ini di TikTok soal toxic masculinity. Jadi kenapa kok cowok itu nggak pernah curhat? Karena cowok itu selalu diberi stigma, cowok itu kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh apa. Dan sebenarnya itu membunuh cowok pelan-pelan sebenarnya. Kita tuh juga manusia punya perasaan kan. Tapi nggak juga loh, kalau sekarang memang temennya nyaman cerita sama kamu, kenapa enggak gitu loh. Itu sih kalau aku. Maksudnya, Tasya? Tadi nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya, so gue pakai HP. Jadi itu kosakan memang kalau seseorang, apalagi cowok ke cewek, emang udah nyaman buat curhat, kenapa enggak gitu loh, kenapa harus dihindarin kayak, kamu kan cowok gede-gede ini. Enggak, semua orang pasti punya perasaan juga kan. Nah, betul, setuju. Tapi kan stigma kita, generasi kita sih aku yakin udah enggak lah. Cuman generasinya Bang CS kayak gitu kan patut kita sadari itu masih banyak tuh soal toxic masculinity gitu kan. Yang kadang itu secara perlahan tuh membunuh kita. Bahkan di generasi kita juga banyak juga kan, ada beberapa lah. Jadi ya itu menyadarkan kita semua yang nampak baik itu tidak selalu baik lah. Kita mesti memahami kita ini manusia yang rapuh. Sedih banget ya. Intinya tuh kita harus peka ya. Intinya harus peka tuh. Peka. Tapi emang jadi cowok ya harus dengerin gitu loh. Itu sih nggak peduli lah istilahnya, kalau menurut aku ya, mau cewek mau cowok gitu, namanya orang cerita ya dia pasti pengen didengerin gitu kan. Terus ya kalau menurut aku sih mau peka atau enggak, kadang kayak kitanya berharap orang peka gitu, tapi apakah kita sudah benar-benar menunjukkan gitu kan bisa jadi ada miskom di situ. Betul, ngobrol makanya. Terus jadi intinya siapa nih yang salah nih? Lim Septian yang salah, karena dari tadi tanpa disadari dia lagi curhat tentang unek-unek hatinya, ya nggak sih? Berasa gitu nggak sih? Aduh. Kayaknya tuh dia lagi tertekan loh, kayaknya Kak Lim Septian itu. Kenapa? Cerita Lim. Iya loh, ini momen pas nih, ayo ungkapin, nggak apa-apa. Luapkan di chat WA sama Bang CS ya, suruh nyerang balik ya, ini mesti ya. Strateginya Bang CS ini mah
Sengaja, gue tahu lu Bang. Kalau ngedenger tadi kayaknya tuh Kak Lim Septiam tuh lagi ngerasa gimana, kenapa sih mesti perempuan gitu, kenapa sih didengar gitu, kenapa? Ayo sekarang omongin aja nih, nggak apa-apa. Udah. Karena untuk Jadinya Makanya isu gender ya. ciptakan, suruh Kak Adi Pamungkas ciptakan lagu, kan ada karena wanita harus dimengerti. Nah, Kak Adi Pamungkas ciptakan lagu, pria juga harus dimengerti gitu. Jadi Kalim tertekan ada apa nih Kalim? Aku pinginnya ditakdir dong sama Koko Brewok. Tertekan sama Bang CS kok di sini tuh. Pressure. Ayo ada mau sharing lagi nggak nih teman-teman? Ini ada tambahan tadi Papi ngomong. Wah, apa nih? Nah, jadi kata Papi tuh sebenarnya mendengarkan itu adalah salah satu wujud apa sih cinta kasih kita gitu loh. Intinya gitu. Ya nggak apa-apa. Ini belum mau ditambahin nggak? Gimana Ren? Ulangin lagi. Ulangin. Jadi kita benar-benar mendengarkan itu adalah wujud cinta kasih kita juga terhadap orang itu. Jadi bukan yang cuma sekedar hear, tapi benar-benar listen. Iya, itu benar banget sih. Soalnya yang pernah aku alamin ya. Yang pasti bener kan, Steven. Jangan bilang gitu. Kalau dia yang ngomong Pananang udah kelas berat. Pasti benar. Tapi dulu ya waktu zaman belum married ya, di pikiran gue tuh kayak kalau misalnya lagi curhat sama cewek tuh, cewek butuh solusi kan, kayak apa-apa kita kasih solusi. Ternyata baru sadar kayak makin kesini salah sih sebenarnya. Cewek yang penting tuh butuh didengar, tapi kalau emang di suatu saat dia butuh solusi, pasti dia juga akan bertanya sih. Jadi waktu itu sempat sering bentrok karena ya kita mikir kan sebenarnya kadang di pola pikir cowok kita mau bantu ini biar ada jalan keluarnya kan, padahal ternyata si cewek itu seharusnya sebenarnya udah tahu gitu, cuma pengen keluarin dumel-dumel aja. Dan ya banyak belajar sih, dan apalagi hari ini jadi makin belajar juga gitu buat rumah tangga baru ini sangat penting sih. Kalau katanya Sean Covey itu seek first to understand, then to be understood. Nah itu. Mungkin aku juga mau nambahin tadi sama kata-kata yang Kak Yo jabarin itu sebenarnya juga kalau kita ngomong secara terburu-buru jadinya orang yang dengar kata-kata itu merasa dia nggak didengar, karena sebenarnya kata-kata itu tuh lumayan general. Jadi kayak kalau nggak dengar pun kita kasih itu kan sebenarnya bisa gitu. Jadi kayak itu kayak apa, buat semua masalah seakan-akan kata itu bisa kan. Makanya yang benar harus ada active listening sih. Jadi lebih ke apa, perhatiin apa yang mereka ngomongin begitu. Karena kalau ya itu kayak kata-kata apa sih namanya, kata-kata template gitu nggak sih, maksudnya dalam beberapa hal tuh kata-kata yang toxic positivity ini kayak semacam template gitu loh, ketika ada orang susah gitu kan. Ya kalau misalnya ada orang susah nih, kita bilang lu harus bahagia gitu. Kalau gue jadi yang dengerin jadi mikir kan, ya gue tahu kalau sedih kan mesti bahagia gitu kan. Ya tapi nggak gitu maksudnya gitu loh. Jadi gimana nih gitu, jadinya kan gitu. Itu Colin kok bisa muter-muter gitu, gimana caranya? Lagi bikin jedak-jeduk. Nggak lagi mikir tuh filternya
Kayo tuh kayak presisi banget. Gue pengen kayak gitu tapi gue nggak bisa ya. Beda, dia itu gamer soalnya itu apa namanya? Streamer. Mungkin teman-teman pernah dengar juga itu apa namanya? Mungkin Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut itu memang bukan tanpa alasan. Mungkin kita diajak untuk lebih mendengar dibandingkan memberikan kata-kata motivasi yang tidak memotivasi itu. Amin. Kalau udah nggak ada, tak serahin ke Stephen Lim lagi. Bang CS udah gatel tuh kok, langsung Oh iya aja. nih, Udah gatel Bang CS harus ngomong nih. Iya Kak Adi dong. juga nih, Kak Adi nih nggak ngomong nih. Nah, Adi. iya. Tembak aja, Kak. Tembak aja, Kak. Pas Kanatan ke Kepa kan bareng sama Kak Adi juga ya, kurang lebih ya? Iya, bareng persis. Nah, boleh nih berarti Kak Adi dulu nih. Makasih Kak Yo. Sekarang Kak Yo manggilnya. Tapi lebih enak Kak Yo sih, keren ya. Kak Yo. Pemaparannya ya aku diingatkan sih, lebih banyak belajar. Diingatkan ya, thank you ngingetin banget sih. Banyak hal tadi nge-refresh juga poin-poinnya, dan ada beberapa sih. Yang pertama yang aku highlight ya teman-teman ya, menjadi real gitu, menjadi otentik tuh bagus banget tadi kata-katanya. Jadi nggak ada yang salah dengan positivity gitu, nggak ada yang salah dengan positivitas, tapi menjadi salah ketika positivitas itu ada toksiknya. Apa itu toksiknya? Apa gejalanya? Yaitu ketika kita menyangkal emosi-emosi yang otentik. Itu bagus banget sih. Jadi untuk menghindari toksik itu ya udah, positivity kita jadilah yang murni gitu. Dengan apa ya, menjadi otentik, menjadi real. Kalau lagi sedih-sedih, nah itu caranya menjadi real adalah kita jujur pada diri kita gitu. Nah, saya pun juga belajar tadi juga sambil berefleksi sendiri sih, menjadi jujur pada diri sendiri tentang perasaan, tentang keadaan yang dialami gitu ya. Ya kalau ya apalagi keadaan sekarang sih, saya jujur sih teman-teman, agak susah juga untuk bisa menemukan apa yang bisa bahagia gitu ya. Dari kemarin berita duka mulu gitu kan. Terus ya itulah, pokoknya banyak banget nih berita duka PPKM, semenjak PPKM darurat ini apalagi ya, lebih berasa banget gitu teman-teman. Banyak lah, dan di situ ya udah, tadi yang disampaikan Kanatan juga, kita berani untuk merengkuh kerapuhan itu ya. Dan orang yang bisa melewati keadaan sulit sekarang seperti ini adalah orang-orang yang berani merengkuh kerapuhan gitu. Bukan ini menurut saya ya, bukan orang-orang yang udahlah oke semua baik-baik saja itu segala macam gitu ya. Dengan kita berani merengkuh kerapuhan atau kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, kita akan menjadi orang-orang yang berpengharapan. Dan kata kedua yang bagus tadi disampaikan oleh Kanatan adalah, dan saya suka kata ini, compassion ya, belas kasih itu. Ya udah, berarti kalau gua sekarang bisa hidup sampai sekarang, gua masih bisa sampai sekarang gitu ya, di tengah sirine ambulan yang terus lewat gitu ya, di tengah pengumuman masjid dekat apartemen sini yang selalu menyampaikan kabar duka gitu kan. Tapi gue yakin gitu, ada compassion, belas kasih Allah itu selalu ada gitu. Dan itu yang akhirnya seperti recovery gitu ya, yang memulihkan. Dan disitulah yang saya merasakan, ya kalau pribadi saya merasakan kuasa Roh Kudus gitu, merasakan kuasa Allah gitu, yang menguatkan akhirnya gitu. Dan yang terakhir untuk soal relasi ya. Tadi Roh Kudus lo cuma 4, bagaimana bisa kuat? Nah, hati-hati Bang, toxic positivity itu. Dan yang terakhir kalau soal relasi gitu kan, tadi kan bagaimana kalau cewek gimana, kalau cowok gimana. Saya sih selalu berpikir bahwa setiap orang pasti beda-beda gitu. Iya, tentu cewek ada kecenderungannya misalnya lebih lebih ke rasa gitu ya, hati, atau cowok kecenderungannya ke rasional misalnya seperti itu ya. Tapi pada akhirnya cowok atau cewek punya rasa dan punya hati gitu. Punya rasa dan punya rasional gitu. Dan kadarnya atau keadaannya beda-beda, dan case-nya pun berbeda-beda. Jadi dilihat satu persatu apa yang
apa yang sedang apakah dia cuma pengen cerita doang, pengen ngungkapin doang, atau pengen buang sampah doang gitu ya, atau emang butuh solusi atau apa. Kita kan bisa melihat itu. Dan kita bisa melihat itu akhirnya ketika kita bisa murni gitu. Bisa murni dalam arti kita bisa melihatnya secara jernih gitu. Dan akhirnya kata-kata yang tadi yang disampaikan atau dipaparkan sama Kak Yo tadi itu yang di slide itu kan, tenang aja semua akan baik apa segala macam. Nggak ada yang salah dengan kata-kata itu sebenarnya, tetapi timingnya kan, atau case-nya kan, situasinya kan. Menurut saya kata-kata seperti, ayo kamu harus move on, semua akan baik-baik saja. Itu kata yang sangat bagus ketika di timing yang tepat gitu. Dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi untuk bisa sampai ke situ sebelum mengeluarkan kata-kata kita harus bisa menjadi otentik dulu, sehingga dari otentik itu kita bisa melihat segala sesuatu itu jernih. Oh dia lagi butuh didengar, oh dia lagi ini. Nah itu saya selalu mencoba untuk terus menerapkan itu gitu ya. Itu sih paling. Thank you Kayo buat sharingnya ya. Thank you Mantap. juga. Ngomong-ngomong Mojosari itu di mana sih? Itu Mojosari itu ini Mojokerto. Dekat Wonogiri. Masuknya udah Jawa Timur ya berarti ya? Jawa Timur, Perbatasan Jawa Timur. ya? Kalau mau ke arah Surabaya tuh sebenarnya ya nggak ngelewatin juga sih, cuma deket lah. Kalau dari Surabaya cuma nggak sampai sejam. Oh, oke. Sip lah. Ya, ke Bang CS lah. Sama sejak kapan si Au dipanggil kakak? Dari dulu dipanggilnya Mas. Nggak pernah kakak. Selin nggak usah bengong, emang kenyataannya gitu Selin. Dia itu dipanggilnya Mas. Mas Yo, bukan Kak Yo. Masalahnya aku nggak pernah panggil dia Mas. Dan sebenarnya sekarang kita panggil Bang CS itu jangan Bang CS, Mas CS. Nah. Panggilnya Opung CS. Iya, mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Yonatan Au, ya kan. Mas Yo, aku lagi di Batam nih. Kamu nggak mau ke Batam? Ayo. Kangen nih. PPKM. Iya. Aku pernah dengar satu siaran radio ya yang membahas tentang men from Mars and women from Venus yang membagi karakteristik wanita dan pria itu secara agak rigid gitu ya. Manusia logika, laki-laki logika, perempuan itu perasa gitu ya. Tapi waktu itu aku dengar di satu radio tuh radio cewek, female FM. Yang bicara tuh cewek dua-dua ya. Dan yang menjadi narasumber itu seorang psikolog muda tapi punya nama lah ya. Dia bilang pembagian seperti itu nggak sepenuhnya tepat, dia bilang. Karena sometimes wanita juga menggunakan logika dan pasti menggunakan logika. Jadi tidak sepenuhnya perasa. Dia juga bisa berpikir secara logis, dia juga bisa diajak diskusi gitu ya untuk mencari solusi. Begitupun juga dengan laki-laki. Laki-laki tidak sepenuhnya rasional. Banyak juga laki-laki dalam waktu-waktu tertentu itu memakai perasaannya dan tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan perasaannya. Jadi yang namanya baper-baper itu bisa terjadi pada cowok maupun pada cewek. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya harus memiliki kepekaan. Nah, soal kepekaan ini, menurut si psikolog itu, sebetulnya tidak terkait langsung dengan pengetahuan yang dimiliki atau tingkat pendidikan seseorang, tetapi lebih banyak faktor latar belakang. Maksudnya pengalaman dari kecil.
Contoh, kalau dari kecil seseorang itu tidak dibiasakan, ini kadang-kadang sepele ya. Misalnya ketika diberikan sesuatu sama orang. Orang tuanya nggak mengajarkan kepada anaknya atau mencontohkan kepada anaknya mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, sampai dia besar pun dia akan seperti itu. Gitu. Nah, jadi pengalaman itu sangat membentuk karakteristik seseorang. Termasuk juga soal kepekaan. Ya, kalau dari kecil dilatih misalnya lebih peka dengan orang lain, dengan orang yang hidupnya lebih susah gitu ya, yang lebih banyak membutuhkan perhatian gitu. Maka dia sampai dewasa juga dia akan terbiasa dengan itu. Jadi ini adalah soal pembangunan kebiasaan. Dan itu kalau teori psikologinya ada tuh. Ya, psikolog Rusia ya, behavior approach. Ya, jadi pendekatan behavioristik. Jadi kata ahlinya ya, pendekatan behavior itu katanya manusia itu dibentuk dari pengalaman hidupnya. Nah, lalu persoalannya adalah kalau itu sudah terjadi, itu nggak terjadi dari kecilnya. Lalu sekarang faktanya orang itu sudah dewasa. Terus gimana? Kan nggak mungkin lagi disuruh dari kecil lagi deh, diulang lagi cara pendidikannya gitu, kan nggak mungkin. Nah, disinilah kita perlu saling berdialog, disinilah kita perlu berdiskusi, dan itulah gunanya juga adanya webinar seperti ini, ya, atau ada pendidikan tentang itu, gitu. Sehingga dia bisa dipengaruhi. Yang namanya behavior itu pasti bisa dipengaruhi. Tapi sifat dasarnya tetap, ya. Artinya dia sangat bergantung, kalau dari kecil dia bergantung pada lingkungan yang membentuknya sehingga menjadi satu kepribadian buat dia, menjadi satu habit, menjadi satu karakter buat dia. Nah, ketika dia udah dewasa, kan karakternya udah dibentuk. Tapi karakter itu masih bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, ya, oleh lingkungan. Oleh karena itu, perlu lingkungan yang positif, yang tidak toxic positivity, tapi yang benar-benar positif. Itu akan sangat menolong dia untuk betul-betul menjadi seorang yang positif, tidak toxic positivity. Kalau toxic positivity itu kan seolah-olah aja gitu kan, udahlah lu nggak apa-apa, COVID nggak bakal mati gitu kan. Sebetulnya tujuannya ingin menguatkan orang itu, ya. Tapi kan nggak realistis juga, kalau mati gimana? Ya. Yang justru tadi kalau dari arahannya penjelasan Yonatan kan, mari kita bicara secara objektif. Bagaimana misalnya menyiapkan orang juga menghadapi atau menerima kerapuhannya, sehingga kalaupun misalnya terjadi akibat COVID meninggal dunia, orang itu siap untuk menerimanya. Nah, ini yang aku dengar dari seorang teman dokter di Singapura. Di Singapura itu fair orangnya, otentik. Jadi kalau dibilang kemungkinannya cuma 10%, ya dibilang. Bapak Ibu dipanggil orang keluarganya, ditanya, kira-kira pasiennya bakal siap nggak kalau disampaikan begini. Kalau keluarga bilang, oke, siap, kalau gitu saya kasih tahu dulu ya kepada kalian ya, bahwa kemungkinan dia hidup itu 10%. Nah, kalau keluarganya bilang, oke, kami siap untuk ini. Nah, pasiennya diajak bicara. Gitu. Tapi kalau enggak, juga nggak dibilang, oh kamu tuh punya kemungkinan hidup 60% loh. Gitu. Nggak dibilang gitu, diem aja. Tapi minimal keluarganya udah dikasih tahu. Nah, kita, karena kebiasaannya, udahlah, nggak apa-apa, sakit parah begitu juga masih banyak orang yang bisa hidup. Gitu. Ya. Tapi nggak bicara faktanya bahwa kemungkinannya cuma 10%. Nah, kalau dari penjelasannya Yo yang tadi saya dengar adalah, ya bicaralah dengan jujur, jadilah otentik. Memang kadang-kadang hal itu sangat menyakitkan, tetapi akan lebih baik itu diungkapkan dengan sejujurnya, dengan segala persiapan yang tentu perlu dilakukan. Artinya kata-kata itu tentang 10% kemungkinannya ya perlu disampaikan dengan kata-kata yang bijak. Ya.
Jangan dengan kata-kata yang istilahnya malah menakut-takuti, kamu tuh cuma 10% loh. Sudahlah, nggak usah lagi berdoa, nggak usah lagi manfaatkan aja waktumu yang tinggal 10% itu gitu. Wah, makin stres gitu ya. Nah, karena itu kita perlu saling support. Kita tidak membohongi orang lain, tapi kita juga tidak terlalu jujur, tapi dengan kata-kata yang sarkastik sehingga hal itu malah menyakiti orang lain gitu ya. Nah, karena itu saudara-saudara, besok kita akan mengadakan acara doa bersama. Ini promosi nih ya, numpang nih ya. Iklan. Nah, namanya juga kita kan hidup dengan iklan. Besok itu kita mau doa bersama, tujuannya untuk saling menguatkan. Ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang ikut besok, ya, kita hindari kata-kata yang toxic positivity. Ya. Udahlah, tenang aja, COVID ini pasti berlalu. Seperti badai, film itu badai pasti berlalu gitu kan. Ya memang dia berlalu, tapi kapannya itu kan kita nggak tahu, dan kita nggak usah bilang sebentar lagi akan selesai semua. Iya, kalau badainya berlalu. Kalau badainya nggak berlalu gimana tuh? Nggak apa-apa. Mantul. Yang penting badai itu ada di sekitar area apartemen Puri saja. Puri Parkview. Nggak kemana-mana. Itu ya. Khususnya di lantai 25 apa lantai berapa itu ya. Pokoknya lantai-lantai atas itu deh. Kalau di Kepaduri ya di sekitar kamar kos anak kos ya dari Purwokerto. Nah, sekitar itu aja dia. Supaya dia jangan keluar-keluar terus nginep di rumah orang gitu ya. Iya, Bang. Ya jadi ya intinya sih seperti itu. Artinya ya kita belajarlah untuk mengungkapkan secara positif, tidak melebih-lebihkan, nggak lebay, ya, juga nggak nakut-nakutin, yang objektif aja, tapi dengan kata-kata yang bijak. Ya, kayak pengkhotbah 3 itu kan, dia positif itu, tapi dia nggak nakut-nakutin. Dia bilang untuk segala sesuatu ada waktunya. Mantap kan? Ada waktunya. Tapi dia nggak bilang waktunya besok, tahun depan, minggu depan, nggak dia ngomong. Segala sesuatu ada waktu. Itu loh, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Ya. Kalau sekarang waktunya kita mengalami COVID, ya kita terima itu sebagai realitas yang nggak terbantahkan. Itu adalah suatu keniscayaan. Setiap hari kita dengar orang meninggal, orang sakit, orang nggak dapat rumah sakit. Coba nonton berita, hampir semua siaran televisi itu bicara tentang COVID. Justru yang saya lagi pikir nih, bagaimana caranya kita menyampaikan kata-kata yang positif tapi nggak toksik ya kepada teman-teman kita yang lain, yang kita nggak tahu mungkin di OTG atau mungkin dia sedang dalam perawatan atau seperti apa. Tapi dia bisa menerima keadaannya dengan baik. Artinya dia siap, dia kuat, dia tetap punya pengharapan, tapi nggak lebay gitu. Nah, itu aja. Jadi itu pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau jawab. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Selin mungkin mau jawab. Selin kayaknya Selin lagi memikir ya dengan logika dan dengan hati ya dua-duanya langsung. Pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya kita ya bersikap positif, mengatakan hal-hal yang positif, tapi nggak toksik pada teman-teman kita yang kita nggak tahu nih, mungkin dia lagi sakit atau dia mungkin lagi merasa stres ya karena merasa nih COVID-nya udah mengepung. Kan berita-berita di media itu kan seluruh Jakarta itu udaranya itu sudah tipe D katanya. Waduh. Ini kan
sedikit banyak membuat orang juga was-was ya. Nah, gimana caranya kita menyikapi hal itu? Misalnya kita berhadapan dengan orang lain, kita ngomongnya kayak gimana? Untuk menguatkan dia. Ya. Mungkin ada pengalaman mungkin, Selin. Kalau aku pemikirannya gini sih, Om. Bukan, kalau ngadepin langsung mungkin belum ya. Berhadapan langsung dengan orang yang COVID dan minta advice atau dia pusing gitu, puji Tuhannya belum. Mereka yang malah kayak nguatin Selin juga, jadi justru mereka membutuhkan Selin, pengen dengar cerita Selin dari sisi yang lain, karena hidup dia itu kayaknya isinya COVID doang gitu kan ya. Nah, terus kalau aku ya itu menceritakan hal lain selain COVID gitu, memberikan pandangan kepada dia bahwa dunia ini nggak cuma COVID isinya gitu. Ya emang ada masalah gitu ya, namanya masalah ya, orang hidup pasti ada masalahnya gitu Om. Tapi orang jadi stres, ini yang saling nemuin berapa kali seminggu ini. Orang jadi stres karena buat dia hidupnya itu jadi isinya COVID doang. Jadi bukan dia menolak masalah, enggak. Tapi dia bertanya, kenapa sih masalahnya gara-gara 2020 sampai 2021 ini kayaknya isinya COVID doang. Nah, ketika aku menceritakan kondisiku terupdate dan apa yang aku lakukan gitu ya, aku secara tersirat aku bilang bahwa dunia ini masih berjalan normal, dan maksudnya COVID itu tambahan, bukan sekali COVID datang terus menguasai seluruh dunia, itu enggak. Jadi artinya masalah-masalah lain tetap ada, dan aku coba menceritakan tentang kondisi aku gimana lagi pandemi gitu ya, belajar ini dan itu, dan sejauh ini sih orang-orang bilang ke saya, kayaknya emang kita butuh waktu ngobrol kayak gini, yang bersanda, yang bukan ngomongin Tuhan mulu juga gitu, enggak, tapi ngobrolnya ya santai aja, misalnya nanyain apa kabar, terus kita coba brainstorming buat jalan-jalan virtual gitu, terus pokoknya ngomongin hal lain selain COVID. Dan kan waktu aku lagi berantem sama temenku yang lain, aku cerita sama dia, oh iya ya, dunia ini nggak isinya COVID doang gitu. Nah itu satu. Yang kedua mungkin gini, aku mencoba untuk nggak ngulik-ngulik dulu pertanyaan soal seputar COVID dan sebagainya ke dia, yang kita tahu dia terpapar misalnya, nunggu dianya cerita gitu Om. Ketika dianya cerita dan dia bilang, aku mau cerita dong Sel, itu kita ada buat dia, dan itu menolong dia. Jadi istilahnya ketika dia mau cerita, kita ada, tapi kita nggak korek-korek, kamu kenapa sih, terpaparnya di mana? Itu pertanyaan yang menyebalkan teman-teman. Jadi ya mungkin itu yang aku lakukan gitu ya, mengalihkan dengan menceritakan hal-hal lain, ya masalah kita pun nggak apa-apa, tapi menyatakan kepada orang itu bahwa dunia ini isinya nggak COVID doang. Terus yang kedua, jangan nanya sebelum dia cerita sendiri. Gitu sih Om. Iya. Ada satu artikel yang mengatakan kalau orang mengatakan udah nggak apa-apa, sebetulnya dia sendiri sedang merasa apa-apa loh. Betul. Jadi dia sedang berusaha menutupi ketakutannya sendiri gitu. Betul. Misalnya sama seperti orang menulis sesuatu terus pakai tanda seru gitu ya. Sebetulnya tanda seru itu untuk dia, terhadap diri sendiri. Iya, Awas gitu ya. Jadi dia berkata awas terhadap diri sendiri. Nah ini nah ini kan juga bisa terjadi kan karena post truth ya. Jadi sekarang ini kan udah dari tahun lalu ya, terus sekarang ini didengung-dengungkan gitu ya. COVID. Jadi di kepala kita ini COVID semua gitu ya. Nah itu kita harus bisa membebaskan diri juga dari apa namanya, kepungan post truth itu, sehingga kita tidak menganggap apa yang nggak benar jadi benar gitu.
Nah, itu yang memang nggak gampang ya, tapi ya hari ini kita bersyukurlah kita boleh diingatkan bahwa kita jangan sampai menjadi pelakor ya, istilahnya pelakor toxic positivity gitu. Dengan mengungkapkan sesuatu pada orang lain, harapannya baik, tapi bukannya membuat orang baik, malah makin sebel atau makin stres dan sebagainya. Gitu. Ya lebih aware aja lah dengan hal itu. Baik, gitulah Yonatan Au-Au, Mas Yonatan Au-Au. Thank you Bang JS. Thank you Bang JS. Ya, nanti masih ada mau sharing lagi teman-teman? Atau berpendapat dari tanggapan Bang JS? Kalau nggak ada, mau kita tutup nih. Minta tolong sekalian aja Bang JS untuk berdoa. Hehe. Oke, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih sebelumnya. Teman-teman hari ini surprise ya, bisa ada 19 orang yang hadir. Semoga ini bukan 19 toxic. Kalau angka 19, aduh. Tapi saya sebenarnya senang juga angka 19 itu hari ulang tahun saya, tanggal 19. Jadi angka keberuntungan itu buat saya sih, yang 19 itu angka keberuntungan. Baik, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri pertemuan. Terima kasih buat semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Kami boleh terlibat dalam diskusi yang baik tentang toxic positivity yang disampaikan oleh rekan kami, Mas Yonatan. Terima kasih untuk kehadiran Mas Yonatan di tengah-tengah kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan juga partisipasi dari teman-teman semua yang boleh hadir pada malam hari ini, memberikan pencerahan tentang bagaimana kami menyikapi keadaan dan juga menanggapi secara positif tanpa melibatkan unsur toksik di dalamnya. Kiranya apa yang boleh disampaikan oleh Mas Yonatan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami untuk kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Kami berdoa juga pada saat ini bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, bagi teman kami, famili kami, ataupun juga jemaatmu, baik di GKI Kepaduri, GKI Mojosari, maupun juga di tempat-tempat yang lain, bahkan di seluruh dunia yang saat ini bersama-sama melawan ancaman dari virus COVID-19 dengan segala varian yang terus bermutasi dan berkembang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari segala pergumulan kami, dan kepadamu lah kami berharap, dan kami mohon hikmat Tuhan agar kami dapat dengan berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami dapat mengatasi masalah-masalah yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya, istirahat kami juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Thank you Kak Yo, thank you teman-teman semuanya yang udah hadir. Boleh foto nggak? Boleh dong. Foto bentar ya. Oke. Bentar.